Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita kita ketemu di ruang membangun iman kepada Kristus. Iman itu percaya. Nah, yang akan saya bawakan di sini adalah apa yang dikatakan Yesus selama dalam pelayanannya ketika masih hidup. Ini di dalam Matius pasal 8 ayat 13 demikian dikatakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi hambanya seorang perwira itu sakit, sebetulnya itu ya. Nah, untuk lebih lengkap Bapak Ibu Saudara lihat nanti ayat yang terkait sebelum 13 dan sesudah 13, bahwa perwira itu mengaku, "Saya orang berdosa Tuhan, jangan datang ke rumahku, tidak layak." Tapi ngomong aja dari sini, saya tahu apa yang kau katakan, hambaku pasti sembuh. Ini iman yang dahsyat, ya. Yang dikatakan Yesus, dia baru bertemu orang berdosa ngomong percaya, ini iman raksasa, Bapak Ibu. Lalu terjadilah itu. Maka dikatakan tadi, "Pulanglah, jadilah kepadamu hai perwira seperti apa yang engkau percaya." Bapak Ibu percaya dengan Yesus? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, ngomongin bahwa seperti tadi, ngomong saja dari sini, "Tuhan, bahwa hambaku sembuh." Nah, tinggal ngomong, "Tuhan, seperti perwira itu, kau ngomong saja dari kemuliaanmu kepadaku yang dililit hutang, banyak masalah keluarga, dan lain dan lain-lain." Ngomong saja. Supaya semua beban-beban yang melilit dalam hidup itu, semuanya selesai. Dan aku suka cita. Kelegaan kau berikan kepadaku. Kayak gitu aja ngomong, nggak usah repot-repot. Ya. Kan itu. Jadilah, akhirnya Yesus akan menjawab seperti tadi. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Bapak Ibu kan percaya. Yesus akan ambil masalahmu. Yesus akan selesaikan hutangmu, mau 10 miliar, 100 miliar, tidak ada masalah. Yang penting, saudaraku, percaya, serahkan bebanmu kepada dia. Jangan ada kata khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, dan apa iya sih Yesus sanggup 100 miliar bro? Enggak gitu juga kali, salah ini. Serahkan semuanya. Yesus maha kaya dan maha bisa. Yang kedua, kita akan lihat di sini lagi. Dalam Matius 9, masih Matius ya, 9 ayat 29 Bapak Ibu. Semuanya menarik. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka jadilah orang buta itu melek. Kan mudah sekali. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang nomor dua, yang disebut-sebut Yesus setiap pelayanannya begitu. Lalu jadilah menurut iman orang yang datang tadi. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu yang masalahnya begitu banyak, percaya enggak sama Yesus yang bisa akan mengambil alih masalahmu? Itu iman ya. Mempercayai Yesus akan bekerja sempurna, mengambil semuanya bebanmu. Jangan ada lagi, seperti saya katakan tadi, 2 hari lagi habis berdoa dia bilang gini, "Gimana ya? Besok kan jatuh tempo." Jangan, kalau masih begitu, Anda masih tetap saja memiliki hati yang bimbang dan ragu dan galau. Tidak bisa itu. Harus betul-betul penuh ya. Baik, yang ketiga, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Ini di Matius 15 ayat 28 Bapak Ibu. Ini menarik lagi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu," enak ya, "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya yang sakit sembuh. Jadi, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari ketiga kata-kata yang bervariasi tadi, sama. Sama. Unsurnya percaya, unsurnya mengimani, unsurnya punya kehendak. Aku hendak supaya anak saya sembuh, aku hendak supaya saya punya mobil, aku hendak supaya supaya saya punya apa kerjaan. Kehendaki, keinginan, dikehendaki. Mari katakan tadi, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wah, ini seru lagi kan. Jadi, lalu dengan hitungan menit, nggak hitungan hari, jadi. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hendak apa? Anak-anaknya supaya dapat pekerjaan. Ya sudah, imani.
Nah, itu yang nomor dua, jadilah kepadamu seperti imanmu. Atau yang pertama, supaya datang kata-kata itu kepada Anda, jadilah kepadamu seperti yang kupercaya. Percaya nggak? Kalau percaya jadi. Diimani nggak? Kalau diimani jadi. Kau kehendaki bukan? Iya, jadi juga. Jadi kalau percaya memang itu akan terjadi, terjadilah itu. Kalau Bapak Ibu mengimani bahwa Yesus itu Tuhan yang tidak ada yang mustahil, jadilah itu. Kalau Bapak Ibu tuh menghendaki anak-anaknya punya gawe, punya pekerjaan, dan istri Anda itu menjadi sembuh, jadilah itu. Dan tidak sulit. Tuhan sudah mengatakan itu, jadi tidak ada yang mustahil. Maka dikatakan juga, jika engkau percaya kepadaku, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi orang-orang percaya kepada Kristus itu, yang mengatakan mengimani Kristus sebagai Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau kita lihat lagi, sebesar biji sesawi saja imanmu, maka gunung saya bisa kau perintah. Bagaimana? Memerintah gunung, Bapak Saudara. Nah, jadi menarik sekali. Baik, saya akan bawa lagi ke masalah yang lebih lagi, lebih menggiurkan dan menyenangkan. Asal Bapak Ibu Saudara percaya dan mengerti yang saya sampaikan ini. Saya akan pelan-pelan. Markus 11:23. Begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, nah mulai, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah itu mulai ribet ya. Asal tidak bimbang hati Bapak Ibu, tetapi percaya saja bahwa apa yang Bapak Ibu katakan itu pasti terjadi, maka hal itu akan terjadi. Markus 11:23. Apa yang kita dapat di sini Bapak Ibu? Sesungguhnya siapapun kalian yang berkata kepada gunung ini, pindah, pindah, pindah. Nah, apalah itu? Suruh. Ya kan? Ini kan perintah nih. Dia akan taat. Ini gunung dipindahkan ke laut. Kata Tuhan Yesus, itu yang tidak mungkin bagi dunia itu bisa terjadi. Nah, Gusti Allah itu bisa membelah laut menjadi dua. Bagaimana itu? Pakai apa? Pakai eskavator, alat-alat berat, ya milik negara misalnya, laut itu dibelah, nggak bisa. Siapa yang bisa membelah laut? Hanya Tuhan, gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu, tinggal katakan kepada hutang-hutangmu, kepada penyakitmu, kepada apapun, kepada setan-setan yang mengganggu kamu, usir. Ya, dia akan taat, akan patuh. Ya, dan itu akan terjadi kalau Bapak Ibu percaya. Saya ketika melayani orang yang kesurupan, ya, kemasukan roh jahat, roh kedegilan, roh perusak, semua perabot emaknya di rumah dirusak. Saya cuma bilang, siapa kamu? Dia sebut asalnya dari Gunung A, saya nggak usah sebut ya, dari Gunung A di Jawa Timur. Oh, saya tahu. Di sana semua sarangnya orang roh jahat. Ya sudah, kembalilah kamu ke situ. Jangan jama, jiwanya ini milik Tuhanku Yesus. Kau ngerti itu? Aku sekarang mengusirmu, pergi. Jangan balik lagi keluar. Nggak ada perlawanan yang seru itu, dia pergi malah pamit. Ya sudah, aku balik, saiki kon menang. Pakai bahasa Jawa lagi. Berarti roh Jawa nih. Dia bilang, saiki kon menang yo. Ini roh yang datang itu hanya orang Jawa, maaf. Ya sudah, aku pasti menang. Pergi. Nah, seketika juga orang itu diam, anak ini yang namanya Andrew. Nggak apa-apa. Lalu dia sadar. Bapak Ibu Saudara mau seperti itu? Ayo akrab dengan Tuhan Yesus. Kita semua bisa. Bisa semua. Cuma ada di antara kita menganggap dirinya nggak akan bisa. Ini sudah salah. Kenapa Anda blokir kemampuanmu? Jangan, lepas. Karena kita diberikan otoritas berkuasa atas seluruh bumi ini. Kita Kejadian 1:26. Saya selalu mutar-mutar di situ aja. Iya, berputar di situ saya sampaikan berapa ratus orang yang nonton. Tetap aja sulit dimengerti. Kenapa? Tidak serius. Memahaminya nggak serius. Endel-endel gitu, santai-santai. Ini serius. Katakan itu nih, sesungguhnya barang siapa, sampai Yesus mengatakan sesungguhnya. Udah masa main-main sih? Ya enggak lah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dikatakan sini terjadi, pasti terjadi. Kalau Anda percaya tidak bimbang. Tapi kalau masih punya rasa bimbang, ya sudah. Saya akan masuk lagi satu ayat yang
paling dasar ya yang saya tahu, Markus 11 ayat 24. Di sini semuanya hiruk pikuk pikiran teman-teman ini. Begini, tadi 23 ya. Tadi 23 bawakan patung gunung itu. Sekarang karena itu aku berkata kepadamu, ini lanjutannya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, tadi kan perintahkan. Sekarang minta. Nanti saya kasih tahu nih di mana bedanya. Ayat 23 ini begini tadi dikatakan begini ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak, ini perintah. Pergilah hai gunung masuk ke lautan Pasifik, pergilah kau gunung hai masuk ke lautan Jawa. Perintah ya. Seseorang yang mengatakan pindah gunung itu dia akan pindah. Asal saja kita percaya. Di ayat 24 Markus ini, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sekarang apa nih? Gak ada merintah, memanggil. Memanggil, meminta kan supaya datang. Tadi kan pergi gunung supaya pergi dari kita. Ini sekarang kita datang. Minta supaya datang. Dan doakanlah itu yang kau minta. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lu, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka dampaknya urusan ini selesai. Bahwa apa yang kau minta itu sudah kau terima di alam roh. Nah, pelan-pelan dulu ya. Ya, secara nyata belum. Saya di video yang lalu sudah saya katakan, ya video yang sudah diambil orang itu, iya, percayalah bahwa Bapak Ibu sudah menerima apa yang kamu minta. Minta anak-anakmu bekerja, percaya. Yang ada dalam benak, pikiran, dan hatimu, anak-anakmu sedang ngantor, sudah gajian akhir bulan, sudah di awal kalian itu dibawa makan sate, kayak gitu dihidupkan gitu loh. Itu sebuah kepercayaan. Tapi kalau mengeluh aja, ya ampun, sudah berdoa, masa anak-anak dapat kerjaan juga, ini kan Anda mematahkan doamu sendiri, sobat. Doamu sendiri menggebu-gebu pula rasa tidak percayamu dan khawatirmu, rontok doamu, gitu loh maksud saya. Ya, jadi jangan ada, Anda sudah memikirkan sesuatu yang positif, Anda antarkan kepada Tuhan. Tiba-tiba hari ketiga, 1 minggu, 1 bulan, muncul yang negatif, dititip itu oleh keresahan jiwamu. Waduh, belum ada, gimana nih Tuhan? Sudah mulai kita memble. Anda sudah mengira Tuhan tidak jawab, Tuhan sedang persiapkan yang terbaik, gitu ya. Sebenarnya kan sudah dibilang tidak mustahil. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, masa kan berdoa? Anda sudah terhitung orang yang percaya, makanya berdoa kan itu. Minta dan doakan, lalu Anda bantuan, amin, sudah kan? Kunci, jangan boleh lengser, longsor, apapun itu namanya. Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Apa? Lunas hutangmu. Percaya sudah lunas. Percaya terus. Pertahankan itu. Ya, sampai berapa hari pertahankan itu. Tuhan pasti akan nyatakan pada waktunya Tuhan loh, bukan waktunya kamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Enak tuh. Maka kalau kamu percaya bertahan, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, percaya, di akhir bulan, pas di ujungnya, maka lunaslah hutangmu dengan cara Tuhan. Halo bro, jangan tanya saya, Pak gimana caranya menyelesaikan hutang saya, kan 7,5 miliar. Ya ampun, masa saya tahu sih, saya kan bukan Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara punya kenalan, and so on, diajak kerjasama. Nanti itu hutangmu akan terbayar di situ, berkatmu akan turun di situ. Jangan bilang, tuh datang di depan terasmu 3 karung duit, kamu dirampok orang malahan. Bukan. Tuhan Tuhan menjaga keselamatanmu ketika berkat itu diturunkan. Masa jadi masalah kita terima berkat terus terancam? Ya enggak. Penuh sukacita kita, damai sejahtera. Ya kan gitu. Masa terima berkat kita gemeter? Ya enggak lah. Kalau datang debt collector dan semua juru tagih kita gemeter. Tapi saya mau bilang jangan gemeter. Tuhan tidak pernah gemetar. Tenang. Hai badai dan angin ribut, diam dan tenang. Diam gitu kan. 5 katol roti dan 2 ekor ikan hanya tersedia bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Gimana sih Bapak Ibu Saudara baca itu kan? Semuanya ketenangan diperlukan. Fokus. Mustahil. Bisa. Nah, itu betul terjadi. Jangan tanya, bagaimana tuh roti dicuil?
tumbuh lagi, cuir tumbuh lagi. Nggak ngerti, jangan tanya saya, Bapak Ibu, saya nggak paham. Masa mujizat kita paham? Enggak lah. Yang bisa dipahami pelayanan-pelayanan kaum medis di rumah sakit. Obatnya dikocok-kocok, dicampur A, B, C, D, ini obat batuk. Ya, ada lagi resep di farmasi dikocok-kocoknya, ini obat pinggang. Kan gitu. Tuhan ngocok-ngocok obat. Enggak. Sekali aja diludahi tanah, diambil, digosokkan ke orang buta yang dua orang itu melek. Itu doang. Enggak kita dengar lagi. Lalu Tuhan mengocok-ngocok daun apa, misalnya daun pepaya, daun pisang, diulek-ulek, dibakar gini terus. Enggak ada. Jadilah padamu seperti yang kau percaya, kan jadi seperti itu. Jadilah padamu seperti imanmu. Jadilah padamu seperti yang kau inginkan. Jadi ya sudah, apa yang kau percaya akan terjadi, jadilah itu, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya, silakan dilatih dan silakan nanti dikomentari atau pertanyakan ke WA saya yang saya akan buat nanti di layar-layar ini nantinya, supaya Anda menghubungi saya akan mencoba turut berdoa untuk masalahmu kepada Tuhan. Saya tidak menjamin. Bukan berarti kalau saya berdoa itu pasti dituruti. Ada juga yang pasti dituruti, tapi ada juga yang tidak berhasil. Kenapa? Tuhan memilih-milih orangnya. Kan aku memilih kamu, kata Tuhan. Enak. Bukan kamu memilih aku. Jadi dia tahu saya berdoa. Tuhan tahu Tuhan saya berdoa. Karena saya di pos itu sekarang jadi pendoa. Lo Bapak Ibu saya bawa berdoa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap saja khawatir nggak jadi juga, kan harus hati sepakat. Jika dua hati, dua jiwa sepakat meminta apa saja kepadaku dalam namaku, akan kuberikan kepadamu. Lah kalau Bapak Ibu titip ke saya masalah, lalu saya berdoa jam 12 malam, saya berdoa jam 3 pagi, saya berdoa lagi untuk Bapak Ibu. Tahu-tahu Ibu di rumah kalian, Bapak Ibu tetap saja gentar. Apa iya yang lebih tidak lucu, apa iya Pak Binsar inget ya didoakan nggak sih sama Pak Binsar? Nah, Bapak Ibu udah curiga sama saya lagi, malah nggak percaya. Saya loh hidup nggak percaya. Yesus nggak kelihatan, makin sulit dipercaya Bapak Ibu. Oke, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Itu saja bekal dari saya. Harapan saya, Tuhan menjamah kalian, masalahmu itu diambil alih. Karena Tuhan berjanji supaya kita hidup damai, sejahtera, dan berkelimpahan dalam segala hal. Terima kasih sudah menonton bersama dengan saya Binsar di Rumah Doa Abraham Indonesia. Sampai ketemu video besok lagi. Jangan lupa share, bagikan kepada teman, ya toh. Kemudian klik di situ ada subscribe dan ya bekali teman-teman dengan suara-suara Tuhan ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Amin.